Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya di channel Bab Horor. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kisah teror di Gunung Dempo part 3. Tubuh Ale dan Anes langsung hilang di telan kabut, sementara suara teriakan mereka bergema di antara dinding jurang. Baik Alpin atau Bang Idan benar-benar shock melihat kejadian itu. Mereka berdua hanya bisa mematung dan terdiam. Lalu Yuni mengalihkan perhatian ke Bang Amran yang teriak dan marah-marah gak jelas. Dan dengan cepat Yuni langsung menendang Bang Amran. Bang Amran pun langsung jatuh ke jurang diiringi suara tawa yang mengerikan. Sementara Bang Idan dan Alpin kembali terdiam melihat kejadian itu. Saat Alpin dan Bang Idan masih terdiam, tiba-tiba Yuni mendekat dan dengan gerakan seperti harimau. Yuni langsung mendorong Alpin dan Bang Idan. Mereka semua akhirnya jatuh ke jurang, begitu juga dengan Yuni. Jantung Alpin seakan digenggam dan ditarik dengan keras. Alpin berteriak histeris sambil menunggu tubuh dan kepalanya hancur membentur dasar jurang. Tapi dalam kepasrahan, Alpin merasakan kaki yang tidak menapak udara kosong, melainkan tanah yang padat, dan dalam sekejap Alpin menyadari keberadaannya. Rasa takut, tak percaya, dan lega berkumpul menjadi satu. Mereka semua belum mati. Entah bagaimana tiba-tiba mereka semua sudah ada di tengah jalur dinding lemari. Alpin melihat Ale dan Anes yang sedang menangis di sampingnya. Begitu juga Bang Idan yang terlihat sedang memegangi Bang Amran dan Yuni. Dengan wajah yang nampak syok, kemudian Bang Idan langsung memberi aba-aba ke mereka agar segera turun dari jalur dinding lemari. Saat mereka tiba di dasarnya, Bang Idan segera mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Bang Idan juga berterima kasih kepada Yuni. Makasih Nestu sudah menyelamatkan kami. Alhamdulillah ya Allah, ucap Bang Idan berulang-ulang. Bang Idan juga menyuruh mereka berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada makhluk yang memasuki tubuh Yuni. Dan rupanya makhluk harimau yang memasuki Yuni berniat menolong mereka. Di tempat itu mereka beristirahat dan menenangkan jantung. Bang Amran nampak sudah sadar, tapi dia sedikit linglung. Begitu juga dengan Yuni. Walau belum sadar sepenuhnya, karena masih terdengar geraman-geraman halus dalam nafasnya. Tapi Yuni sudah tidak bergerak liar seperti sebelumnya. Ale dan Anes duduk bersandar di batu, seluruh pakaiannya basah oleh keringat. Alpin pun mendekati Bang Idan dan bertanya, "Bang, aku mau nanya, kalau nggak ada Nenek Setu, gimana nasib kita, Bang?" Bang Idan menjawab dengan agak malas, "Mungkin sudah mampus kita semua, Dek. Dua jalur tadi mungkin sama-sama mengarah ke jurang." Alpin menelan ludah mendengar jawaban Bang Idan. Benar, kesombongan manusia bukan apa-apa di hutan belantara ini. Tanpa uluran tangan makhluk lain, mereka tidak akan mungkin bisa selamat. Mereka mulai bergerak kembali. Sekarang mereka memasuki hutan yang semakin rapat. Namun sekarang mereka jalan dengan tenang dan gangguan pun sudah tidak ada lagi. Hanya kelebatan-kelebatan masih sering terlihat di sudut mata Alpin. Lalu tanpa terasa mereka sudah sampai di perbatasan hutan dan perkebunan warga. Di pinggiran hutan Alpin melihat ada pondokan kayu. Cahaya yang berasal dari lampu kaleng berkedip-kedip dari pondokan itu. Alpin merasa gembira dan bersyukur. Alpin langsung berlari ke arah pondok itu sambil berteriak, "Bang, kita udah sampai, Bang. Kita udah selamat, Alhamdulillah." Alpin berlari di antara
penampang-penampang yang berisi sayuran. Melihat itu, Alpin langsung teringat pada rasa laparnya. Tapi itu bisa menunggu. Sekarang Alpin berharap kalau pemilik pondok mengizinkan mereka memakan beberapa terong. Pondok itu terbuat dari bambu, dan ada tangga kecil yang mengarah ke teras pondok itu. Di teras itu nampak balai-balai kayu, sementara lampu kaleng menempel di dinding pondok itu. Dengan sigap Alpin naik ke tangga dan mengucap salam, "Assalamualaikum," tapi tidak ada jawaban dari dalam. Alpin pun mengulanginya sampai beberapa kali, dan akhirnya Alpin mendengar suara dari dalam, disusul dengan pintu yang terbuka, dan nampak seseorang kakek-kakek yang berusia kurang lebih 60 tahunan. Wajahnya nampak kurang ramah. Lalu dia bertanya dengan nada yang terdengar jengkel, "Ada apa? Kamu siapa?" Alpin berusaha menjawab sesopan mungkin, "Saya Alpin. Boleh saya numpang istirahat?" Kakek itu masih menatap Alpin, kemudian bertanya, "Dari mana kamu?" "Dari puncak Dempo," jawab Alpin. Mendengar jawaban Alpin, bapak itu langsung terlihat gusar, dan bapak itu berbicara di luar dugaan Alpin. "Hah? Lagi-lagi terjadi. Anak-anak kurang ajar. Sebenarnya buat apa kalian mengganggu penghuni Dempo? Ini selalu saja terjadi." Alpin noleh ke belakang, tapi ketika Alpin menoleh, teman-temannya tidak ada. Padahal tadi mereka tepat berada di belakang Alpin. Alpin pun masih berpikir positif. Mungkin sebentar lagi mereka sampai. "Saya dan teman-teman saya numpang beristirahat sebentar ya Pak," kata Alpin. "Teman apa? Tidak ada itu temanmu." Jawaban bapak itu sedikit keras. Beberapa saat kemudian Alpin melihat istrinya muncul di balik pintu. Alpin agak takut melihatnya, karena rambutnya panjang dan beruban, dan rambutnya itu aut-autan. Dan makin lama makin kelihatan wajahnya yang tak ramah. Sedangkan pakaiannya memakai kain yang dililit di dada dan memakai kebaya lama. "Siapa Pak?" tanya dia ke suaminya. Bapak itu menjawab dengan nada yang tinggi, serta menyuruh istrinya untuk membuatkan kopi. "Ini, coba kau lihat. Ada lagi anak-anak dari atas Dempo. Kurang ajar sekali." Tak lama kemudian nenek itu datang lagi. Kali ini dia membawa segelas kopi. Alpin merinding saat nenek itu menatap mata Alpin. Dan dia pun kembali lagi ke dalam, disusul oleh si kakek sambil memberi perintah agar kopi itu segera diminum oleh Alpin. Dari balik pintu Alpin mendengar obrolan mereka berdua. "Pak, itu ya yang mau kita panen besok," terdengar suara si nenek. "Enggak tahu, yang jelas bocah ini yang muncul," jawab si kakek. "Tak apalah Pak, yang penting ada yang dipanen," kata si nenek sambil tertawa. Mendengar obrolan dan tawa mereka berdua, bulu kuduk Alpin langsung berdiri. Alpin langsung ketakutan dan menyesali kecerobohannya. Tanpa pikir panjang, Alpin langsung datang ke pondok itu. Lalu si kakek keluar dan Alpin langsung pura-pura tak mendengar obrolan mereka. Alpin langsung mengambil gelas kopi dan meminumnya. Di sini Alpin hampir tersedak karena kopinya sangat pahit. "Ayo masuk aja," ajak si kakek ke Alpin. "Saya istirahat di sini aja Pak," tolak Alpin secara halus. Sesungguhnya Alpin punya firasat buruk, karena sejak mendengar obrolan tadi, nalurinya menyuruh untuk segera pergi dari pondok itu. "Istirahat aja di dalam, tidur aja dulu, kami juga mau tidur," kata si kakek sedikit memaksa. "Makasih Pak, saya di sini aja sambil nunggu teman-teman saya," jawab Alpin yang kembali menolak ajakan bapak itu. Kakek itu kembali berkata dengan tata bahasa yang aneh, seakan terbalik dan terdengar menyeramkan.
Atau mungkin itu maksud yang sebenarnya. Kira-kira kakek itu bilang gini, sudah gak ada lagi temanmu itu. Kemudian dengan pandangan mata yang tak senang, kakek itu pelan-pelan langsung menutup pintu. Alpin kembali mendengar suara obrolan mereka. Tapi kali ini mereka berbicara sedikit berbisik. Tapi Alpin sama sekali tak bisa menerka apa yang mereka bicarakan. Dan suara mereka hilang setelah beberapa menit. Diganti dengan suara dengkuran. Tapi itu bukan suara dengkuran manusia. Alpin bergidik ngeri. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak semakin kencang. Pelan-pelan Alpin beringsut mundur, berusaha tidak menimbulkan suara. Tubuh Alpin sudah lemas. Rasanya dia tak mampu lagi untuk berlari jika terjadi sesuatu. Pandangan Alpin terus tertuju pada pintu. Alpin berharap pintu itu jangan sampai terbuka. Tiap kali Alpin mendengar dengkuran itu, jantung Alpin serasa copot. Awan mulai tersibak dan bulan mulai terlihat. Dengan penuh harapan Alpin memandangi batas hutan, berharap yang lainnya datang. Alpin sebenarnya ingin pergi ke sana, tapi bayangan-bayangan penghuni hutan itu membuat Alpin membatalkan niatnya. Tapi berdiam di sini pun rasanya Alpin sudah tak mampu. Kengerian tempat ini sangat-sangat menekan. Mata Alpin mulai panas. Pandangannya mulai buram. Tanpa disadari Alpin mulai meneteskan air mata. Dan Alpin mulai teringat orang tuanya. Membayangkan kekhawatiran orang tuanya. Alpin semakin terseduh-seduh. "Maafkan aku, Pak," ucap Alpin sambil mengusap air matanya. Dadanya makin sesak saat Alpin membayangkan wajah ibunya. Dan saat seperti ini, rasa bersalah Alpin makin menjadi-jadi. Ternyata selain melanggar larangan orang tuanya, Alpin juga berbohong kepada mereka berdua. Lalu sesuatu mulai bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik Alpin langsung menoleh. Tapi Alpin tak melihat apa-apa. Alpin pun langsung bertanya-tanya, apakah tadi hanya angin? Alpin kembali memandangi gundukan tanah memanjang yang dipenuhi tanaman kubis dan terong. Daun-daun kubis yang berwarna putih terhampar sejauh mata memandang. Kubis-kubis besar kepala manusia tergeletak begitu saja di gundukan tanah itu. Dan sepertinya sudah siap untuk dipanen. Mata Alpin melihat ke segala arah mencari-cari sumber gerakan tadi. Tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut tipis yang mengular di sejengkal tanah. Tiba-tiba Alpin mendengar kembali dengkuran dari dalam pondok itu. Alpin semakin ketakutan. "Ya Allah, cepatlah datang teman-teman," kata Alpin yang memohon dalam hati. Alpin menyesali kebodohannya yang tiba-tiba berlari dan terpisah dari rombongan. Alpin pun kembali berkata dalam hati, "Ya Allah, maafkan aku, Bang Idan, maafkan aku teman-teman." Tiba-tiba sudut mata Alpin kembali melihat sesuatu yang bergerak. Tapi Alpin teringat dengan kata-kata Bang Idan untuk mengabaikan hal itu. Alpin pun berusaha tak memperdulikan. Tapi Alpin tak bisa, matanya kembali was-was dan mulai tertuju ke arah pintu. Alpin merasa ada sesuatu yang mengintai di balik pintu itu. Begitu juga dengan gerakan-gerakan yang kembali tertangkap oleh sudut matanya. Tiba-tiba Alpin berteriak histeris ketika melihat kengerian yang terhampar di depan dia. Buah-buah kubis yang sebesar kepala manusia itu ternyata memang kepala. Gundukan tanah di sekitar pondok itu kini dipenuhi kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak. Beberapa terlihat sedang berusaha mengeluarkan badannya dari dalam tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai-gapai di semua tempat. Ladang itu kini dipenuhi suara erangan. Mata Alpin terbelak, tenggorokannya tercekat, tubuhnya mulai kaku, tak bisa digerakkan. Yang bisa Alpin lakukan hanya diam menatapi ngeri.
Bulan pun kembali tertutup awan, dan orang-orang itu mulai bergerak ke arah Alpin sambil terus mengerang. Alpin berharap kalau dia cepat pingsan atau mati saja. Alpin sudah tak mampu lagi. Sementara itu dengkuran dari dalam pondok makin menjadi. Ketika suara Alpin mulai keluar, Alpin langsung teriak histeris. "Bapak, Ibu, tolong," ucap Alpin sambil menangis. Tubuh itu terus bergerak semakin mendekat dan terus mengeluarkan suara erangan. Bahkan kini ada suara tangisan yang sangat menyayat hati. Sangat menyayat hati. Ada juga suara yang memohon meminta pertolongan. Kepala Alpin bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Tapi tubuhnya tetap tak mampu digerakkan, seakan-akan tertancap di pondok itu. "Astagfirullah, ya Allah, tolong." Alpin terus berteriak dengan histeris. Tubuh-tubuh itu semakin dekat, dan suara-suara pun makin riuh. "Alpin, tolong Alpin." Tidak, pergi. Tidak mau, tolong." Semakin dekat, wajah tubuh-tubuh itu semakin terlihat jelas. Ada perempuan, ada laki-laki, dan yang berpakaian seperti pendaki. Ada yang berpakaian seperti orang desa, dan mereka semua memiliki kesamaan, yaitu mata mereka kosong dan wajahnya pucat tanpa ekspresi. "Alpin, Alpin." "Pak, tolong." Di antara erangan makhluk itu, Alpin mendengar suara bapaknya yang memberi perintah untuk lari. "Pergi nak, pergi, selamatkan dirimu, lari." Apa yang akan terjadi dengan Alpin? Nantikan kelanjutannya di part 4. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.